Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi papa mama, bopo kongkong yang ada di rumah yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Gimana kabarnya? Baik. Losa Lydia, gimana kabarnya? Baik dong, pasti sehat-sehat ya. Iya. Ya adik-adik, yuk kita mulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Saat teduh. Mari Lause dan teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membimbing kami selama seminggu ini. Sekarang kami mau ibadah. Tuhan memimpin kami dan sertai kami supaya kita bisa mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Kita bacakan sekali lagi secara bersama-sama ya Lause ya. Iya Lause. Ayo, 1, 2, 3. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Hari Minggu, hari yang mulia. Losa Lydia. Iya. Kasih Yesus itu gimana ya?
Oh, kasih Yesus itu sangat besar. Besar gimana ya Lose? Pokoknya setingginya langit itu lebih tinggi daripada langit. Wah. Iya. Terus sedalam lautan itu lebih dalam kasih Yesus. Apalagi? Lebih luas bumi ini, lebih luas lagi kasih Yesus. Pokoknya tidak teratasi deh. Pokoknya tidak dapat dijangkau oleh manusia. Maksudnya nggak ada yang bandingin kasih Tuhan itu. Kalau gitu sama-sama Lose. Yuk kita nyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita sama-sama bergerak. Kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh, oh sungguh indah. Amat tinggi, takkan teratasi. Amat dalam, takkan terselami. Amat luas, takkan terkelilingi. Oh, oh sungguh indah. Wah hebat ya Lose Tuhan kita. Iya. Kasihnya indah ya. Ya, yuk kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh, oh sungguh indah. Amat tinggi, takkan teratasi. Amat dalam, takkan terselami. Amat luas, takkan terkelilingi. Oh, oh sungguh indah. Setinggi-tingginya langit, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lause, Ya Lose, pernah sakit gak? pernah dong Pasti pastinya. ya. Nah, kalau sakit itu perasaan kita gimana sih? Sedih, terus lemas, nggak bisa lemes. ngapa-ngapain Lose. Iya, ya. Nah, aku mau kasih tahu nih bagaimana caranya supaya kita cepat sembuh. Gimana Lose? Nah, ini ada kata firman Tuhan begini nih. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Ya. Nah, seperti lagu yang akan kita nyanyikan pada hari ini. Ayo adik-adik yang di rumah kita memberikan persembahan dengan hati yang Gembira. gembira. Hati yang gembira adalah obat.
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua sudah diberikan kesehatan. Sekarang kami mau persembahan. Semoga persembahan yang kami berikan diberkati Tuhan. Tuhan juga berkati Lase yang mengajar dan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bangkit berdiri ya. Kita akan bersama-sama mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Lese Lydia. Iya. Lese, gimana ya caranya kita dapat memelihara firman Tuhan di dalam hidup kita, supaya firman Tuhan itu berbuah dalam kehidupan kita? Nah, aku tahu tuh. Gimana Lese? Caranya mesti tiap hari baca Alkitab. Oh. Iya, supaya selalu ingat. Nah, biasanya itu kalau pagi-pagi itu ada namanya saat teduh. Oh iya. Nah, itu biasanya sambil baca Alkitab, ada renungannya tuh. Iya. Terus apa lagi Lese? Iya, berdoa. Lalu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, melakukan firman Tuhan lah ya. Oh, Iya. gitu ya Lese. Iya. Ya, yuk sama-sama Lese kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk. Tapi firman Tuhan ini harus kita pelihara. Iya. Dengan cara tadi ya Lese ya, dua tadi ya. Iya. Yuk sama-sama adik-adik kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Selamat pagi adik-adik, Papa Mama dan Popo Kungkung. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus mengampuni dan memulihkan. Yang diambil dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memimpin kami dalam puji-pujian. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya dapat mengerti dan melakukannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah seperti ini? Adik-adik kakinya jatuh, kakinya sakit, atau adik-adik pernah lihat teman adik-adik juga ya yang seperti ini? Kakinya lagi sakit, atau mereka jatuh.
Nah, ketika adik-adik lihat teman adik-adik yang kakinya sakit, adik-adik gimana? Apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik menolongnya atau adik-adik diemin aja? Nah, kisah Alkitab hari ini juga menceritakan tentang orang yang kakinya sakit. Kita dengarkan ya. Ada seorang yang lumpuh. Dia tidak dapat berjalan adik-adik. Dia hanya dapat berbaring di tempat tidur. Tapi dia memiliki teman-teman yang baik. Teman-teman yang percaya kalau Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Suatu hari, teman-temannya mendengar kalau Tuhan Yesus sedang ada di kota mereka. Lalu mereka memberitahu orang lumpuh tadi. Mereka segera pergi ke rumahnya. Nah, mereka memberitahukan kepada orang lumpuh tadi kalau Tuhan Yesus sedang ada di kota mereka. Mereka mau mengajak orang lumpuh ini untuk pergi bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka percaya kalau Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya. Lalu mereka membawa orang lumpuh ini untuk segera bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika mereka sampai, mereka melihat kalau Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang. Tapi mereka tidak dapat masuk adik-adik karena terlalu banyak orang yang berdiri di depan pintu. Tapi mereka nggak putus asa. Mereka membawa orang lumpuh tadi ke atap rumah. Ya, mereka naik ke atas adik-adik. Nah, apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka membongkar atap rumah itu. Mereka hendak menurunkan orang lumpuh tadi. Nah, coba nih adik-adik lihat. Nah, ternyata benar adik-adik. Mereka menurunkan orang lumpuh tadi supaya bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika sampai di depan Tuhan Yesus melihat orang lumpuh tadi dan berkata, "Dosamu sudah diampuni." Tapi di antara mereka ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang nggak suka dengan omongan Tuhan Yesus. Mereka bilang, siapa yang dapat yang mengampuni dosa selain daripada Allah? Mereka tidak tahu, mereka lupa kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus dapat mengampuni dosa manusia. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh tadi, "Bangunlah dan angkatlah tilammu." Orang lumpuh tadi segera bangun. Dia langsung membereskan tempat tidurnya. Dia sangat bersuka cita adik-adik. Dia senang. Lalu dia kembali ke rumah sambil memuji Allah. Dia bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosanya dan menyembuhkannya. Nah, orang banyak yang mendengar dan melihat kejadian itu, mereka juga bersuka cita, mereka juga memuji Allah. Nah, adik-adik, apa yang bisa adik-adik pelajari dari kisah ini? Yang pertama, kita semua adalah orang yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Kita adalah orang-orang yang sudah diampuni, sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus sudah mengampuni dan memulihkan kita, Tuhan Yesus juga mau adik-adik seperti Tuhan Yesus yang peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Adik-adik bisa peduli, adik-adik bisa memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar adik-adik, seperti Papa Mama, Popo Kungkung, atau kakak, atau adik-adik. Yang ketiga, adik-adik dapat bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dan memulihkan adik-adik. Adik-adik dapat bersyukur melalui apa? Melalui puji-pujian, melalui doa. Meskipun adik-adik sedih atau senang, adik-adik dapat memuji dan berdoa kepada Tuhan. Nah, sekarang kita hafalin ayat hafalannya ya. Diambil dari Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu juga adalah murah hati.
Kita ulang sekali lagi ya. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu juga adalah murah hati. Nah, untuk aktivitinya, adik-adik dapat membuat video dengan berdoa. Adik-adik dapat mendoakan Papa Mama atau Papa Kungkung atau teman-teman adik-adik yang adik-adik tahu kalau misalnya dia lagi sakit, adik-adik juga bisa mendoakannya. Nanti adik-adik kirim ya kalau Komsel adik-adik untuk activity dan untuk ayat hafalannya. Sekarang kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memimpin kami, sudah menolong kami. Tuhan sudah mengampuni kami, memulihkan kami. Sekarang kami juga mau belajar untuk peduli dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan tolong kami untuk dapat mendoakan mereka. Tuhan tolong kami untuk selalu dapat bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur karena kita sudah disembuhkan oleh Seperti orang itu dalam cerita tadi ya. Orang itu percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Nah, Moti hari ini mau menyampaikan pujian bahwa jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa bahwa Tuhan apa? Menolong kita. Nah, kita mau memuji Tuhan dengan pujian apa Moti? Jangan pernah menyerah. Ayo. Tuhan tak pernah janji, Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa. mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Wow, puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh indah hari ini. Kita bersyukur ya adik-adik, setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan yang menyukakan hati kita, menguatkan iman kita, dan memberikan kita semangat. Tentunya firman Tuhan yang kita dengarkan tidak hanya untuk diingat dan disimpan dalam hati, tetapi harus juga dilakukan ya. Dan semangat mengerjakan activity, juga ayat hafalan. Tentu pendampingan, support dari papa mama sangat dibutuhkan supaya
adik-adik juga dapat tetap semangat dan bertanggung jawab mengerjakan semua aktivitas di sekolah minggu. Untuk itu kita mau mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman dan juga Lause yang hari ini sudah melayani. 1, 2, 3. Terima kasih Lause, terima kasih teman. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Adik-adik dan juga seluruh keluarga yang ada di rumah, pesan dari Lause Sekolah Minggu kepada setiap kita adalah tetap bersukacita, jaga kesehatan dengan baik, dan juga tetap semangat ya. Adik-adik yang belajar, papa mama yang bekerja, keluarga yang beraktivitas, juga Lause yang melayani. Kiranya kita boleh saling mendoakan satu sama lain. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, Lause Putra akan memimpin kita di dalam doa. Semua sikap doa, ayo. Go, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami telah beribadah. Kami bernyanyi, bergerak, bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan. Kami mensyukuri karena Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tuhan, 1 minggu ke depan, kami menyerahkan hidup setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu, papa mama mereka, keluarga mereka, juga Lause-Lause dengan segala tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami kesehatan, limpahi kami dengan sukacita, bahkan biarlah hati kami terus memiliki semangat untuk belajar, untuk melayani, untuk beribadah, untuk bekerja, dan beraktivitas. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Tuhan yang akan selalu menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus, kami berserah dan kami mau menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, itulah yang menyertai kehidupan kita, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.